Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas semua karunia, nikmat, hidayah, inayah yang diberikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang mendapatkan rahmat Allah, dan perpisahannya mudah-mudahan menjadi perpisahan yang mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya termasuk umatnya yang bersolawat kepada beliau, melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan beliau, dan yang terpenting adalah mengikuti ajaran yang dibawa oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul haq wa huwa dinul Islam, yakni agama yang hak, yaitu agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat mendapatkan syafaah dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisata fatahlaka. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu wahai umatku orang yang ngajar atau alim, au muta'alliman atau belajar, au mustami'an atau mendengarkan, au muhibban atau bersenang-senang. Jangan menjadi orang yang kelima, maka akan celaka. Jamaah hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alim atau orang yang ngajar ini menduduki posisi yang pertama, posisi yang terhormat, posisi yang mulia, dan posisi yang dicita-citakan oleh semua orang barangkali sepakat menjadi alim, menjadi orang pintar. Tapi kenyataannya barangkali sudah menjadi sunatullah atau ketetapan Allah, tidak akan ada orang alim kalau tidak ada yang menjadi muta'alimnya. Jadi orang alim bisa ngajar, bisa punya santri, bisa punya murid, itu kalau ada muta'alimnya gitu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang alim, yang menjadi orang alim yang senantiasa bisa diambil manfaatnya oleh muta'alim. Sabar di dalam ngurusi murid, ngurusi santri, supaya ilmunya nanti manfaat. Dan tidak akan hebat orang alim itu kalau tidak ada orang yang tidak bisa. Karena yang mendukung orang alim itu ya santri, ya murid, ya jamaah. Tetapi tetap kita kagumi, tetap kita muliakan. Mereka adalah penerus para nabi, pewaris para ulama yang terus menyampaikan ilmu kepada
halayak rame. Kemudian yang kedua, kalau derajat alim atau posisi alim ini tidak bisa kita dapati, kata Rasulullah, jadilah muta'alim. Jadilah orang yang tukang belajar, hidupnya terus belajar, punya ilmu dikit-dikit diajarkan, nanti naik posisinya jadi alim. Kalaupun tidak bisa, mungkin kita sepakat ya jadi muta'alim saja. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk surga. Berarti muta'alim atau orang yang menuntut ilmu juga sudah disiapkan oleh Allah surga. Terus belajar, jangan pernah berhenti, karena Rasulullah juga mengatakan tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Kemudian ngajar tidak mampu, belajar tidak bisa lagi, kata Rasulullah, cukuplah jadi orang yang ketiga, yaitu orang yang selalu mendengarkan pelajaran, mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat, dan terus mendengarkan walaupun tidak pernah berkata-kata, tidak pernah menulis karena ketidakmampuannya. Tapi orang yang ketiga ini oleh Rasulullah SAW termasuk dianggap sebagai orang yang mulia juga, yakni mau mendengarkan pituah, nasihat, pelajaran, dan lain-lain dari para guru, para kiai, para ulama. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau ke satu, kedua, ketiga tidak mampu, oleh Rasulullah masih dikasih peluang. Jadilah kamu orang yang senang-senang. Saudara-saudara sekalian, karena kemampuan orang ini ya tidak bisa dipaksakan. Kemampuan orang ini memang barangkali ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah perjalanan hidupnya menjadi orang yang keempat, senang-senang, ada orang ngaji senang, bahkan sampai mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya. Ada pengajian di mana ikut sateran, ikut seragam, ikut mendengarkan, tapi mendengarkan juga nggak maksud, cuman seneng-seneng saja. Jadi, nanti kalau ditanya kawannya yang ceramah siapa, nggak tahu. Yang diceramain apa, nggak urusan, nggak masalah. Yang penting dia mau senang-senang datang ke tempat majelis taklim. Karena itu Rasulullah juga pernah sampaikan, dudukmu di majelis taklim tidak berkata-kata satu kata, tidak menulis satu huruf, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Barangkali orang ini bisa masuk ke kategori itu, atau masuk ke kategori lain, senang dengan ulama, senang berkumpul dengan orang-orang soleh, senang bahagia di tempat pengajian, senang silaturahmi, sehingga mendapat bermacam-macam kemuliaan dan pahala. Tapi kata Rasulullah, wala takun khomisata, jangan jadi orang yang kelima. Ini biasanya yang diributin sama mas-mas ini orang ketiga, ini orang kelima. Orang yang kelima itu ngajar nggak bisa, belajar nggak mau, mendengarkan sama sekali, seneng-seneng juga tidak. Ini orang yang kelima, lengkap sudah penderitaannya. Dan itu tidak ada di majelis ini. Ya, orangnya nggak kesini. Itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan, kekuatan kepada kita semuanya, kepada para ulama dan kiai, guru ngaji, ustadz, dan guru-guru sekolah, kepada tolab-tolabah, orang-orang yang sedang menuntut ilmu, kepada para mustami, orang-orang yang hanya mendengarkan saja. Semoga orang yang keempat atau orang yang senang-senang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk terus mau hadir di majelis ilmu, terus bersilaturahmi, dan terus cinta dengan ulama, mendatangi ulama yang sedang ngisi pengajian, dan
terus bisa berbahagia. Sekali lagi kepada para ulama, kepada para santri, para mahasiswa, murid, dan orang-orang yang sedang belajar, kepada orang-orang yang senantiasa mendengarkan ilmu, kepada orang-orang yang cinta kepada orang yang menuntut ilmu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan hidup, diberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.